Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salidah, asal sekolah SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin, peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Program studi pendidikan agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi berkompetisi dalam kebaikan di kelas 11 Teknik Komputer Jaringan SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar materi TAI, yang mana materinya kemarin masih tentang taat pada Tuhan, kemudian berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos mulia. Pada hari ini kita mengadakan pembelajaran pertemuan yang kedua, membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum kita belajar, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Ya. Ada yang tahu makna berkompetisi dalam kebaikan? Apa kira-kira maksudnya? Berkompetisi. Berlomba-lomba atau bersaing. Itu makna dari berkompetisi dalam kebaikan. Apakah semangat belajarnya? Insyaallah. Nah, jangan tidak semangat. Untuk ilmu itu penuh kebaikan. Ya, sebelum kita masuk materi ini, kita cek dulu kehadiran siswa. Abdul Rasid ada? Ahmad Imam Nawawi? Ahmad Ramadan ada? Alisa Sabina? Ya, Anas? Ya, hari ini hadir semua. Terima kasih. Berarti menunjukkan adanya semangat kalian untuk belajar di sekolah. Langsung saja. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan siswa setelah menyaksikan tayangan video atau gambar, siswa dapat menganalisis Quran Surah Al-Maidah ayat 48, meliputi hukum ilmu tajwidnya, terjemah, kemudian arti potongan ayat, asbabun nuzul, isi kandungan, manfaat dan hikmah dari contoh perilaku dalam berkompetisi dalam kebaikan dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa peserta didik
berkompetisi dalam kebaikan. Siapa yang siap? Ya, silakan untuk Ramadan mengomentari maksud gambar di depan. Nomor 1 sedang bermain sepak bola. Ya, gambar yang pertama di sana menjelaskan jawabannya tentang permainan atau lomba sepak bola. Kemudian yang kedua, maksud dari pertanyaan tersebut apa? Apa yang harus dilakukan agar kesebelasan ataupun kelompok kita termasuk yang paling unggul dalam berkompetisi? Kerjasama. Perlu adanya kerjasama, kemudian ada bisa tambahkan selain kerjasama? Perlu ada kekompakan dan juga ada sering latihan. Kemudian yang ketiga, mengapa dalam berkompetisi perlu kolaborasi? Perlu adanya kerjasama tadi Kesenangan. agar permainan dapat kita menangkan. Artinya tujuan dari suatu lomba tersebut dapat tercapai, yakni sebuah kemenangan. Selanjutnya, coba kalian cermati tayangan video berikut. Coba kalian amati tayangan video berikut. Di sini video pertama berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam berkompetisi dalam kebaikan. Coba kalian amati masalahnya apa, kemudian carikan solusinya. Masalah yang pertama di sini berkaitan dengan pertanyaan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali kematian. Tak ada yang lebih dekat dari apapun kecuali kematian. Kematian adalah hal yang tidak bisa ditolak setiap manusia. Tak ada siapapun jua yang tahu kapan ajal datang menjemput. Bisa dalam kondisi sehat, bahagia, atau bahkan sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, malaikat maut akan selalu mengikutimu. Beberapa kejadian berikut ini akan menyadarkan kita bahwa malaikat maut bisa menjemput siapa saja dalam kondisi apapun tanpa pandang usia, status, serta jenis kelamin. Awas, dia selalu mengikutimu. Wanita ambruk tiba-tiba dikira corona, padahal virus corona telah merenggut lebih dari 1 juta jiwa penduduk dunia. Bagi sebagian orang, efek dari virus ini cukup menyeramkan. Penderitanya akan merasakan sesak napas hingga meninggal. Di masa awal pandemi COVID-19, viral sebuah video memperlihatkan seorang wanita yang nampak sehat dan bugar sedang asyik melihat-lihat etalase sebuah supermarket. Namun tiba-tiba saja ia terlihat memegang kepalanya dan seketika ambruk ke belakang. Penjaga toko terkejut dan berlari meminta bantuan. Namun ajal keburu menjemput. Nyawa wanita bernama Nur Izzah Izzati ini tak terselamatkan. Kabar beredar bahwa Izzah meninggal secara mendadak karena virus corona. Tapi, benarkah demikian? Ternyata kabar tersebut hoax.
Menurut keterangan keluarga, hasil pemeriksaan menyatakan Izzah Murni meninggal secara mendadak dan sebelumnya ia sehat-sehat saja dan bukan karena virus corona. Karma nyata bagi perampok bersenjata. Apa yang Anda lakukan, itu pula yang telah Anda dapatkan. Begitulah hukum karma, seperti yang terjadi pada perampok bersenjata berikut ini. Nampaknya hukum karma tak ingin menunggu waktu lama untuk menunjukkan balasannya. Terlihat sekumpulan orang sedang berdiri di sebuah halte menunggu bus datang. Namun yang datang justru perampok yang menodongkan senjata api ke arah mereka. Tak lama seorang pria berjaket hitam datang membantu rekannya mengumpulkan barang berharga milik para korban. Kejadian tersebut berlangsung cepat. Kedua perampok berusaha kabur menggunakan mobil yang sudah siap menjemput. Ketika hendak bergegas, seorang perampok terlihat menunjukkan gelagat lain. Tubuhnya tiba-tiba oleng dan seketika jatuh tersungkur ke jalan. Para korban hanya diam mematung menyaksikan si perampok ditarik rekannya ke dalam mobil. Panik, sekumpulan perampok tersebut meninggalkan hasil jarahannya. Menurut keterangan, perampok itu dilaporkan meninggal mendadak akibat serangan jantung. Malaikat maut seolah menyaksikan proses perampokan sedari awal dan menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan tugasnya. Serta olahraga teratur. Terus saksikan Sport untuk update berbagai informasi ini, video wow dan konten viral lainnya hanya di Trans 7. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Ya, selanjutnya kita simak materi penjelasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan diperhatikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bil
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan melalui video pembelajaran materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Jadi yang namanya berkompetisi adalah bersaing atau berlomba-lomba. Kemudian ada kata kebaikan. Kebaikan di sini berkaitan dengan akhlak terpuji yang dimiliki oleh seseorang atau yang dilakukan oleh seseorang. Jadi yang namanya berkompetisi dalam kebaikan memiliki arti berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau mengajak untuk melakukan kegiatan yang positif termasuk dalam hal ibadah. Pasir karena tapi bertemu dengan huruf hamzah. Nah, kemudian selanjutnya ada bunyi bacaan ja'alna. Ja'alna juga disebut hukum bacaan tabi'i karena ada fathah bertemu alif. Selanjutnya kita pahami arti potongan ayat. Kita mulai dari bunyi kata wa anzalna. Wa anzalna di sini
bagi Nabi atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Maksudnya, kita sebagai seorang muslim, apabila ada permasalahan, maka kita hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah atau hadis. Itu maksud dari kesimpulan dari Quran surah An-Nisa Al-Maidah ayat 48. Nah, selanjutnya makna yang terkandung sebenarnya di antaranya yang namanya kita sebagai orang beriman, kita wajib percaya bahwa Al-Quran itu mengandung atau membawa kebenaran. Kebenaran dalam arti membenarkan kita benar terdahulu sebelumnya. Kemudian yang namanya Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, setiap umat pasti memiliki aturan atau syariat tersendiri. Nah, kemudian kita tahu Allah Maha Kehendak. Jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan kita satu umat, tapi Dia tidak mau. Karena apa? Dia ingin melihat siapa di antaranya manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Nya. Nah, selanjutnya kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga ingat, setiap perbuatan kita pasti akan mendapat balasannya. Sebagaimana tayangan video tadi kan tergambar. Gambarnya apa? Setiap kematian manusia itu sesuai dengan perbuatannya. Seorang model matinya pada saat jadi model. Jadi contohnya, seorang perampok matinya pasti terbunuh karena menyakiti orang lain. Kemudian lagi contohnya tadi ketika seorang imam matinya waktu sholat. Itu gambaran dari yang namanya perbuatan manusia pasti mendapatkan balasan sesuai apa yang dia berbuat. Begitu juga proses kematiannya. Adapun hadisnya, ini gambaran perilaku, pesan dari yang namanya mengapa kita harus berbuat kebaikan. Cara menerapkan perilakunya seperti ini. Jangan lupa 3M itu rumus dari Kiai Agil Abdullah bin Mas'ud. Jangan lupa diterapkan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil
Silakan jawab beberapa pertanyaan yang sudah dibagikan pada lembar kerja atau LPD yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami bernama Nabila Azizah Sabila. Ya, silakan. Presentasikan 3 contoh ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, bisa. Yang pertama, Musaddiqul lima. Siapa tuh pembacaan? Bila guna alasannya? Kata lain bertemu huruf lam. Ya, silakan yang kedua. Yang kedua, ilallah. Pembacanya disebut takdir. Karena baris pada kamu lantasnya Allah. Yang ketiga, lima kuntum. Termasuk hukum bacaan Iqfa. Alasannya? Tak bertemu menikmati betul sekali. Silakan coba identifikasi arti potongan ayat. Arti potongan ayatnya kenanya pada kalimat apa? Soalnya bila pada KPD-nya potongan ayatnya bunyinya apa? Kata fastabiqul khairat, arti potongan ayat tersebut apa? Ya, artinya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Cepat sekali. Selanjutnya, kalimat Ilallahi marji'ukum. ilallahi marji'ukum. Artinya, Hanya kepada Allah kamu semua kembali. hanya kepada Allah kamu semua kembali. Terakhir, Pak. Yang terakhir, bima kuntum fihi tahtalifun. Bima kuntum fihi tahtalifun. Arti potongan ayatnya adalah Terhadap apa yang
yang aku dahulu perselisihkan. Terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Terima kasih. Selanjutnya soal yang terakhir. Coba cari potongan ayat. Coba cari ayat Al-Quran lain tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang didapat bisa disebutkan Qurannya surah apa, ayat berapa, kemudian silahkan dibacakan beserta artinya. Ayat Quran lain tentang anjuran berkompetisi dalam kebaikan. Silahkan sebutkan surahnya apa, ayatnya ayat berapa, kemudian bacakan dan juga jelaskan artinya. Apa yang didapat? Qurannya surah apa, ayat berapa? Quran surah Fatir Quran surah Al-Fatih ayat 32. 32. Silahkan dibacakan. Al-Fatih ayat 32. Untuk mengambil berkah, coba kita baca bersama-sama Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau ja'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Silakan simpulkan isi kandungannya. Isi kandungan dari materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba sebutkan 3 saja. Kesimpulan materi kita hari ini, Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang anjuran berkompetisi dalam kebaikan. Di antara maksud dari pesan Quran surah Al-Maidah yang pertama nih, apa ya pesan pertama dari sini ke sini? Kita yakin Al-Quran itu membawa kebenaran. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita diperintahkan untuk apa? Nih, fastabiqul khairat. Kita Al-Quran belum mengajar kita tidak sebelumnya. Ya, boleh kita kembali ke awal. Tadi Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran atau kitab dengan membawa kebenaran, dalam arti membenarkan ajaran kitab-kitab tersebut. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk apa di sini garis besarnya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat Pendidikan. kebaikan. Kemudian kita ingat ilallahi marji'ukum. Apa ya? Kesimpulan yang ketiga, hanya kepada Allah kita akan
Kebaikan. Ya sebelum kita akhiri, silahkan kalian gunakan handphonenya. Coba login ke kuis. Login ke kuis dengan alamat kuis. Kira-kira apa jawabannya? Silahkan jawab. Balik, 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 balik,